masa vegetatif tanaman bawang merah ini kita kali pertama memasukkan pestisida, khususnya fungisida dalam mengatasi dan mencegah adanya potensi serangan jamur. Di video ini kita akan memasukkan fungisida dan bakterisida yang cocok dalam pencegahan serangan penyakit di bawang merah, serta beberapa trik untuk pencegahan secara dini biar tanaman tetap sehat, terbebas dari adanya potensi serangan penyakit di cuaca yang banyak hujannya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini kita akan spray untuk fungisida, khusus untuk fungisida di tanaman bawang merah ini. Di musim banyak hujan ini nanti akan kita aplikasikan pencegahan untuk beberapa jenis jamur, khususnya yang sering muncul di sini. Yang pertama adalah penyakit lodoh, itu harus segera kita atasi, yang mana ini kalaupun tidak diatasi ataupun dicegah dari awal itu sangat parah. Dan yang berikutnya kita juga memakai fungisida fungisida plus bakterisida juga, karena beberapa jenis serangan penyakit itu juga disebabkan oleh adanya bakteri. Seperti lodoh itu, kalau diteliti sebenarnya selain dia disebabkan oleh jamur Colectotrichum, itu juga ditengarai juga disebabkan oleh bakteri. Makanya kita aplikasikan juga bakterisida plus fungisida. Terus kemudian yang kadang membuat penyakit itu agak sulit itu adalah ketika kita memberikan fungisida ternyata itu juga disebabkan oleh bakteri. Makanya kita masukkan duanya, karena kita tidak tahu ini tanaman penyakitnya apa, disebabkan oleh apa. Karena ambil contoh seperti fusarium itu ya. Kenapa fusarium itu agak ribet dalam penanganannya? Karena memang selain dia disebabkan oleh jamur fusarium, itu juga bisa disebabkan oleh bakteri. Makanya untuk pengaplikasian fungisida biasanya kita rolling dengan bakterisida, seperti bahan aktif Propiconazole Prochloras kita rolling dengan bahan aktif tembaga, seperti itu. Sama halnya dengan lodoh, itu juga seperti itu. Ternyata di dalamnya itu juga ada bakteri. Makanya kita aplikasikan dua jenis pestisida itu. Yang pertama adalah fungisida ini, carbendazim dengan mancozeb. Carbendazim itu adalah fungisida sistemik, mancozeb adalah protektif ataupun kontak, TAP 75 WP. Ini bahan carbendazim ini adalah salah satu bahan aktif yang mampu untuk mencegah dan mengatasi adanya serangan lodoh ataupun disebabkan oleh jamur Colectotrichum, ataupun kalau di cabai itu patek itu ya, Anthracnosa. Ini kalau sudah masuk, ampun, sudah sangat sulit untuk menyembuhkan kalau sudah masuk ini. Lah biasanya kalau ini lodoh ini ada, biasanya itu disebabkan oleh tanaman yang sudah kena jamur sebelumnya. Coba kalau Mbak Yu amati, seringkali terjadi lodoh itu mesti diawali oleh buler, terus kemudian diincoki lodoh. Nah, untuk dosisnya kita pakai 2 sendok ini. Kita pakai 2 sendok. Carbendazim ini cukup terkenal di kalangan petani cabai untuk mengatasi Anthracnosa. Makanya kita pakai bahan aktif ini untuk di tanaman bawang merah, karena sama-sama disebabkan oleh jamur Colectotrichum.
ataupun bahasa petani ini lodoh gitu, ataupun bahasa lainnya jamur otomatis. Terbilang mampu lah, kuat ini karbendazim ini. Cuma nanti aplikasinya untuk mencegah adanya resistensi, setiap 3 kali aplikasi kita ganti, 3 ataupun maksimal 4 kita ganti dengan bahan aktif dari golongan yang berbeda, atau dari bahan aktif yang berbeda maupun golongannya yang berbeda. Banyak sekali sebenarnya pilihan untuk antraknosa itu, seperti triazol itu juga mampu untuk mengatasi antraknosa, ataupun dari golongan strobilurin yang punya spektrum luas seperti azoxystrobin, trifloxystrobin. Makanya itu bisa menjadi bahan rollingan kita untuk mengatasi jamur Coleotrichum ataupun lodoh tadi. Untuk campurannya ini bakterisida, ini Zephyr ini fungisida plus bakterisida. Jadi ini berbahan aktif manep, zinep. Ini termasuk bahan aktif kontak. Manepnya 72%, zinep 8%, serta ada tambahan karsiben. Apa mungkin kemudian karsiben ini yang dikatakan sebagai bakterisida? Di sini tidak ada keterangan seperti itu. Tapi dari kemasan ini tertulis Zephyr Plus ini adalah double action fungisida plus bakterisida. Ini juga bisa mengatasi banyak masalah di bawang merah seperti layu fusarium ataupun bulet, ataupun juga alternaria pori, duni mildew ataupun peronospora destructor atau umpet bulu. Ada tiga penyakit yang bisa diatasi oleh fungisida plus bakterisida ini, karena namanya Zephyr Plus. Ini juga 2 sendok dosisnya. Kalaupun untuk pengobatan ini pencegahan 2 sendok, nanti untuk pengobatan bisa ditambah 2 kali lipat dosisnya. Untuk aplikasi fungisida merek TAF dengan bahan aktif carbendazim dengan Zephyr yang merupakan fungisida dan bakterisida, ini lebih baiknya kita pisah, karena ternyata habis saya campur itu tidak bisa menyatu, ditandai dengan adanya gumpalan-gumpalan. Makanya kita rubah, kita aplikasikan dengan aplikasi dipisah. Jadi TAF itu kita pisah dengan Zephyr, bisa kita jadikan rollingan untuk hari berikutnya. TAF dengan bahan aktif carbendazim untuk mengatasi segala jenis jamur bisa kita campur dengan azoxystrobin ataupun juga difenoconazole dari golongan triazol. Ini akan sangat mampu untuk mengatasi beberapa jamur seperti bercak ungu ataupun trotol, ataupun juga antraknosa atau lodoh. Ini sudah kuat sekali. Adapun Zephyr kita aplikasikan tunggal karena agak riskan kalau kita campur dengan fungisida yang lain. Nah, ini loh Kang Bayu, ada salah satu tanaman yang kena gejala penyakit uler. Nah, yang seperti ini harus kita cabut ini. Karena apa? Nanti kalau ya namanya tanaman ini umbinya jelek untuk bibit, terus kemudian kita tetap tidak kita buang, nanti akan menjadi sumber masalah di hari-hari ke depan. Ini harus segera kita buang. Buang ya jauh-jauh lah, jangan sampai mengenai tanaman yang lain. Nah, ini adalah akibat bibit yang rusak. Ini bibitnya jelek yang kita tanam sehingga daya tahannya tidak kuat. Nah, ketika daya tahannya bibit ini tidak kuat, nanti akan menjadi pintu masuk jamur-jamur untuk berkembang biak. Dimulai dari buler, nanti akan masuk lodoh,
Dan kalau sudah masuk mboler lodoh dengan cuaca yang seperti ini, cuaca yang sangat lembab, curah hujan tinggi, nanti akan menyebar ke tanaman-tanaman yang lain yang sehat. Makanya kalau kita menemui ada tanaman yang buler, harus segera kita buang. Karena berdasarkan pengalaman banyak dari para petani bawang merah, dari adanya buler ini itu mesti akan berkaitan erat dengan munculnya lodoh. Diawali dari buler, nanti bisa dikatakan dari buler inilah kemudian lodoh masuk. Jadi kalau kita ngatasi sejak dini yang namanya penyakit buler, insya Allah lodoh tidak akan cepat masuk ke tanaman bawang merah kita. Itu yang harus kita perhatikan. Lodoh, karena kalau lodoh sudah masuk sangat sulit. Nah, kalau saya pribadi ya, mungkin kalau dari Kakang Bayu ada yang punya pengalaman untuk mengatasi lodoh seperti apa, itu bisa kasih saran, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kalaupun ada, memang ada, kemarin tuh ada teman yang sukses mengatasi lodoh, tapi ketika ada hujan lagi kumat lagi dan lebih parah. Nah, daripada seperti itu, makanya kalau ada tanda-tanda tanaman di fase vegetatif seperti ini mulai terserang buler, segera buang. Karena dari situlah pintu masuk segala jenis jamur menyerang tanaman lain itu. Selain itu, tetap jaga yang namanya pH tanah, karena kalau pH-nya itu stabil, insya Allah perkembangan penyakit tidak akan mudah terjadi. Relatif tanaman kita akan aman, pertumbuhannya akan normal karena nutrisi mudah terserap. Ketika nutrisi mudah terserap, daya tahan tubuh akan meningkat, sehat, sehingga tidak mudah dimasuki oleh penyakit. Jadi faktor pH ini sangat penting. Jadi kalaupun Kakang Bayu merasa tanahnya pH-nya ngedrop atau pH-nya di bawah 6, baiknya segera angkat, bisa dengan pemberian kapur dolomit, kalsium bangunan, dan lain sebagainya, karena itu adalah salah satu kunci. Jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Segera buang sumber pintu masuknya penyakit, yaitu tanaman yang tidak sehat, dan tingkatkan pH tanah sehingga jamur tidak mudah berkembang dan tanaman mudah dalam penyerapan nutrisi sehingga bisa sehat dan berkembang secara normal. Oke, itu dulu Kakang Bayu video kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.